Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan kita harumkan majlis dengan bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita membahas kembali kitab Al-Mawsu'atul Ilmiyah lil Masailil Fiqhiyah, masalah-masalah yang menghimpun atau yang beredar di tengah masyarakat, yang menjadi perbincangan atau mungkin perdebatan di tengah masyarakat. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas persoalan di mana banyak beredar di masyarakat satu paham yang mengatakan apabila Sya'ban sudah masuk ke paruh yang kedua atau 2 pekan Sya'ban terakhir, maka kita tidak diperbolehkan lagi untuk berpuasa sunnah. Jadi ada beredar di tengah masyarakat paham seperti ini, sehingga setelah nisfu Sya'ban mereka tidak mau lagi melaksanakan puasa sunnah. Nah, ini akar pemahaman ini dari mana? Sehingga muncul asumsi di tengah masyarakat, tidak boleh lagi kita berpuasa sunnah apabila Sya'ban sudah sampai di paruh yang kedua. Jadi setengah Sya'ban terakhir itu tidak boleh puasa lagi. Setelah kita lacak, setelah kita cek, rupanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada satu hadis Nabi yang bersumber dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzan tasafa Sya'banu fala tasumu, apabila Sya'ban sudah memasuki paruh yang kedua, maka janganlah berpuasa. Jadi rupanya Bapak Ibu sekalian, asalnya pemahaman ini dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu apabila kita mendapatkan satu hadis, kita harus merujuk pemahaman hadis itu kepada ulama-ulama yang muktabar. Lalu dalam hadis ini, apa sesungguhnya pesan Nabi atau bagaimana kesimpulan hukum? Tapi sebelum itu,
hadis ini diperbincangkan oleh ulama hadis. Ya, sehingga dikatakan di dalam penjelasan hadis ini dari kitab I'lamul Anam, Syekhuna Nuruddin Itir, semoga Allah merahmati beliau, ketika membincang sanad hadis ini ia mengatakan sahhaha hadzal hadis At-Tirmizi wa Ibnu Hibban wal Hakim wa ghairuhum. Hadis ini disahihkan atau dianggap valid oleh ulama ahli hadis semisal Imam At-Tirmizi, seperti Imam Ibnu Hibban, kemudian Imam Al-Hakim, kemudian selain dari mereka. Jadi 3 ulama hadis ini diantaranya mereka menganggap hadis ini adalah hadis sahih. Kalau sahih berarti Bapak Ibu valid, benar-benar berasal atau diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi wa takallama fihi akbaru minhum, hanya saja ulama-ulama hadis senior yang lebih senior daripada Imam At-Tirmizi, yang lebih senior daripada Imam Ibnu Hibban, yang lebih senior daripada Al-Imam Al-Hakim memperbincangkan atau mempermasalahkan hadis ini. Di antaranya siapa? Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Abdurrahman bin Mahdi. Coba ulang balik Bapak Ibu-ibu, siapa namanya tadi tu? Ya, yang menganggap hadis ini sahih adalah Imam Tirmizi, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim. Tetapi yang mempertanyakan atau yang mempermasalahkan hadis ini yang lebih senior dari mereka seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan Abdurrahman bin Mahdi. Nah, lalu kata Al-Imam Ahmad dan Imam Abdurrahman bin Mahdi, mereka menganggap hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif artinya lemah karena ada satu orang dalam jalur riwayat hadis ini yang diperbincangkan oleh para ulama. Jadi Al-Imam Ahmad dan Imam Abdurrahman bin Mahdi mengatakan hadis ini bermasalah karena ada jalur informasinya yang bernama Allah bin Abdurrahman. Dia ini orangnya kredibel, tetapi masalahnya hadis dia ini bertentangan dengan hadis orang yang lebih kredibel dari dia. Jadi dia informasi dari dia ini, dia orangnya baik, tetapi informasi dia ini janggal karena bertentangan dengan informasi dari orang-orang yang lebih hebat daripada dia. Nah, ini dalam ilmu hadis dinamakan informasinya syaz, aneh, menyendiri, berbeda riwayatnya dari riwayat-riwayat yang lain. Apa riwayat yang lain? Riwayat-riwayat yang lain mengatakan Nabi Muhammad SAW nampak oleh para sahabat tidak pernah banyak berpuasa di hari-hari lain selain hari Ramadan tentunya yang wajib. Tidak ada yang hampir sebulan penuh dipuasakan oleh Nabi seperti puasanya di dalam bulan Sya'ban. Jadi banyak riwayat-riwayat yang mengatakan bahkan Nabi Muhammad itu mempuasakan hampir seluruh hari Sya'ban wa wasalahu bi Ramadan. Kemudian setelah puasa Sya'ban itu full atau hampir full dipuasakan oleh Nabi, langsung Nabi Muhammad menyambungnya dengan puasa Ramadan. Jadi informasi dari Al-Alla bin Abdurrahman tadi bertentangan dengan informasi-informasi lain, yang mana informasi lain menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
berpuasa tetap di paruh kedua di bulan Sya'ban. Jadi dari segi sanad disitulah masalahnya Bapak Ibu. Jadi ini perlu saya sampaikan sedikit ya, karena dalam memahami hadis itu kita memerlukan dua ilmu dasar. Yang pertama ilmu hadis dan yang kedua ilmu usul fikih. Maka kita bahas sedikit tadi tentang teori ilmu hadis. Nah, hadis ini tidak diterima oleh Imam Ahmad dan Imam Abdurrahman bin Mahdi karena di dalam hadis ini ada seseorang yang bernama Ala bin Abdurrahman. Dia ini orangnya kredibel, dia ini orangnya baik, tetapi informasinya bertentangan dengan informasi sahabat lain atau riwayat lain yang lebih tinggi daripada beliau. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga jadilah informasi dari jalur dia ini syaz, aneh karena bertentangan dengan riwayat lain. Maka oleh para ulama hadis ini dikategorikan sebagai hadis dhaif atau hadis lemah. Nah, jadi itu teknik-teknik ya, kajian-kajian dalam ilmu hadis. Jadi Bapak Ibu misalnya nanti mendengar ada istilah hadis sahih, ada mendengar istilah hadis hasan, ada mendengar istilah yang disebut dengan hadis dhaif, ada lagi nanti ada namanya hadis maudhu'. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu setelah kita kaji tentang bagaimana status riwayat ini yang tadi rupanya dipertikaikan oleh para ulama, kelompok satu mengatakan sahih sementara yang lain mengatakan dhaif. Lalu hadis ini di dalam pemahamannya seperti apa? Dalal hadis ini menunjukkan haramnya berpuasa setelah bulan Sya'ban memasuki paruh yang kedua. Secara zahir memang nampak seperti itu karena Nabi melarang. Ya, jadi kalau ada larangan maka nampak dari situ ini adalah ada kecenderungan haram di balik larangan tersebut. Nah, jadi di antara pendapat itu ya, di antara ulama yang berpegang dengan pendapat ini adalah sebahagian golongan dari ulama-ulama bermazhab Syafi'i. Jadi dalam literatur ulama mazhab Syafi'i ada di antara mereka yang memang mengharamkan atau ada pula yang memakruhkan berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Nah, kemudian di sini disebutkan haram atau makruhnya tadi tidak berlaku illa iza wafaqa siyaman i'tadahu. Jadi menurut ulama-ulama dari kalangan Syafi'iyah, keharaman atau kemakruhan berpuasa sunnah setelah nisfu Sya'ban tadi tidak berlaku bagi orang yang memang sudah memiliki kebiasaan puasa. Ya, apa dia misalnya? Misalnya ini orang sudah terbiasa puasa Senin, Kamis seperti jamaah Masjid Al-Falah. Ya, alhamdulillah rutin Senin, Kamis, Senin, Kamis. Nah, karena ia rutin melaksanakan puasa Senin dan Kamis ini, maka setelah nisfu Sya'ban pun ketika mereka berpuasa lagi, dia tetap berpuasa Senin dan Kamis atau dengan niat dia tetap berpuasa Sya'ban, maka orang yang seperti ini tidak ada keharaman atau tidak ada kemakruhan. Lanjut, silahkan. Atau yutra'u bisababis siyam atau yatra'u sababus siyam, atau misalnya ada sebab yang mewajibkan dia untuk berpuasa. Misalnya ada hutang puasa pada tahun yang lalu, karena kesibukan akhirnya lalai, lupa, baru teringat rupanya ada 1-2 hari pada Ramadan yang telah berlalu belum sempat diqadha,
belum sempat diganti, maka digantinya pada setelah Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban. Maka orang seperti ini juga tidak makruh atau tidak diharamkan untuk berpuasa. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu ya pendapat sebahagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Wa zahabal jumhur, lalu mayoritas ulama berpendapat ila jawazis siyam, tetap boleh berpuasa setelah nisfu Sya'ban itu tilata syahri Sya'ban, sepanjang bulan Sya'ban. Coba tengok Bapak Ibu ya. Jumhur mengatakan tetap boleh berpuasa, tidak ada makruh apalagi haram sepanjang bulan Sya'ban, tidak ada larangan. Lakin la yasumu yaumas syakki mutafarridan, hanya saja tidak boleh berpuasa pada hari yang diragukan. Ya, hari yang diragukan tadi adalah yaumus syak, itu adalah hari terakhir Sya'ban. Ini ragu nih, apakah ini terakhir Sya'ban atau jangan-jangan ia sudah masuk 1 Ramadan. Maka jangan berpuasa pada hari itu. Wala yataqaddam Ramadan bi siyami yaumin aw yaumain, dan jangan pula mendahului Ramadan atau menyambut Ramadan, mendahului Ramadan itu dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Ya, mendahului Ramadan maksudnya di akhir-akhir bulan Sya'ban. Kenapa? Karena masih riskan. Ya, apakah hari itu masuk terakhir Sya'ban atau jangan-jangan dia sudah masuk pada bulan Ramadan. Kenapa demikian? Ihtiyatan, dalam rangka berhati-hati, minaz ziyadati fil fardhi, supaya jangan menambah dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba tengok Bapak Ibu, sekalipun hadis ini dia sahih, kalau misalnya dia sahih, ya, tetapi mengapa mayoritas ulama membolehkan berpuasa? Ya, ini hadisnya sahih, tapi kok fatwa pemahaman dari para ulama tidak sejalan dengan hadis sahih ini. Ini banyak yang tertipu, sehingga muncullah sebuah adagium di tengah masyarakat, kita mengikut Al-Quran dan Sunnah, tidak mengikut ulama. Ya, jadi ini banyak nih Pak. Ya, kenapa? Karena menurut dia ini hadisnya sahih, ini pendapat ulama. Ngapain kita ngikut pendapat ulama, langsung aja ambil hadis yang sahih? Ternyata teorinya tidak begitu Bapak Ibu. Karena bisa jadi hadis ini sahih, dia belum bisa diamalkan, lantas belum bisa langsung untuk diterapkan. Kenapa? Karena ada riwayat-riwayat pembanding. Jelas ibu-ibu? Jadi jangan baca satu hadis nanti, oh ini hadisnya sahih nih, langsung diamalkan. Tak begitu. Kita tengok dulu pemahaman para ulama. Bisa jadi hadis ini masih umum, dikhususkan oleh riwayat lain. Bisa jadi hadis ini masih mutlak, lalu diuraikan dalam riwayat lain. Bisa jadi hadis ini masih bersifat global, lalu diterangkan dalam riwayat lain. Atau bisa jadi bahasa hadis ini perlu ditakwilkan. Kemarin kita sudah bahas contohnya. Apabila kalian salat, kata Nabi, lalu lewat di depan kalian itu anjing, lalu lewat di depan kalian itu keledai, lalu lewat di depan kalian wanita, maka ketiga hal itu membatalkan salat. Kan ada hadisnya kemarin sempat kita bahas sedikit Bapak Ibu. Jadi kalau kita salat lewat wanita di depan kita, maka batal salat. Apakah begitu maksudnya? Nah, rupanya di antara ulama memahami maknanya adalah maksudnya di situ makruh hukumnya, tidak sampai langsung batal salat. Apa sebab? Karena apabila ada wanita lewat di depan orang yang salat itu berpotensi mengganggu kehusukan salat. Jadi yaqta'u itu maksudnya di sana ditakwilkan adalah mengganggu salat kalian apabila lewat di depan kalian tiga jenis tadi. Maka dikembangkan pemahamannya oleh para ulama, segala apapun
yang berpotensi menghilangkan kekhusyukan orang salat, maka tidak dibenarkan dan jatuh hukumnya kepada makruh. Begitu. Coba tengok ya bagaimana para ulama, Bapak Ibu, ya sangat berhati-hati dalam memahami satu hadis. Tidak lantas ada hadis sahih langsung diamalkan, tetapi ada analisa-analisa, kajian-kajian yang dibuat oleh para ulama dalam satu hadis sehingga sampai kepada kesimpulan hukum. Maka jumhur ulama mengatakan tidak masalah kalau kita tetap berpuasa pada nisfu Sya'ban yang sampai akhir menjelang Ramadan. Nah, kemudian yang terakhir dalam pembahasan ini, waqala al-Imam at-Tahawi, berkata ahli hadis al-Imam at-Tahawi, yufassiru hadzal hadis, dia menafsirkan hadis ini bi annal murada, bahwasanya maksud dari hadis Nabi itu adalah manis saumu bi qurbin min Ramadan yadkhulhu bihi dha'fun yamna'uhu min saumi Ramadan. Jadi maksud hadis tadi, apabila sudah Sya'ban itu masuk ke paruh setengah yang terakhir, jangan lagi berpuasa. Ini hadis ini, kata Imam At-Tahawi, diarahkan pemahamannya kepada orang-orang yang tetap berpuasa menjelang masuknya bulan Ramadan, lalu dengan berpuasanya dia menjelang masuknya bulan Ramadan tadi, yusabbibu dha'fan, menyebabkan dia lemas. Ya, lemah dia, loyo dia, sehingga jatuhlah ke sakit atau mungkin tidak fit tubuhnya, sehingga dia tidak sempurna melaksanakan puasa bulan Ramadan. Disitulah letak larangan Nabi itu sesungguhnya. Jelas itu Pak. Jadi rupanya satu hadis Nabi itu perlu kita baca keterangan ulama. Jangan lantas ini hadis, Quran hadis, kita ngikut Quran hadis saja. Macam tak tahu dia para ulama ini juga adalah memahami Quran dan hadis. Bahkan ada yang lucu dulu Bapak Ibu. Ada seorang ibu-ibu bertanya kepada seorang ustaz, "Ustaz, apa hukumnya ini dan itu?" Lalu si ustaz ini dengan pede mengatakan, "Ibu, mau saya jawab dengan Al-Quran dan Sunnah atau dengan perkataan mazhab Imam Syafi'i?" Jadi dibenturkannya antara Al-Quran hadis dengan Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Syafi'i ini, tapi kalau menurut Quran dan hadis begini. Lalu ibu tadi cerdas, ikut kajian dia barangkali, ya, atau dia mungkin sering hadir pengajian majelis ilmu. Apa kata ibu tadi? Ustaz jawab saja dengan mazhab Syafi'i, karena Imam Syafi'i itu lebih paham Quran hadis ketimbang ustaz. Kan codek jawabannya itu Pak, ya, dibenturkannya antara Imam Syafi'i dengan Quran Sunnah Pak. Tuh lalu mau Quran hadis atau Quran Sunnah? Ini Quran Sunnah, ini Imam Syafi'i. Ibu mau Quran Sunnahnya atau pendapat Imam Syafi'i? Cerdas ibu nih menjawab. Jawab ajalah dengan pendapat Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i itu lebih paham Quran Sunnah itu daripada ustaz. Kalau ambo jadi ustaznya tuh kira-kira macam mana lah sikap ambo tuh Bang? Itu setelah itu langsung ambo cakap wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Tuh langsung berhenti ceramahnya Pak namanya. Karena aku kena ska apa namanya itu Pak? Skamat ya. Allahu Akbar. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Al-Imam At-Tahawi menjelaskan hadis ini, ya, arah pemahamannya berlaku kepada kasus di mana orang menjelang puasa itu dia tetap berpuasa di Sya'ban menjelang Ramadan sehingga dia lemas, sehingga dia loyo, sehingga dia sakit. Nah, semua itu menyebabkan dia tidak sempurna atau bahkan tidak bisa mengerjakan nanti puasa Ramadan. Jadi dia mengejar yang sunnah, lupa kepada yang wajib yang lebih prioritas. Disitulah kata Al-Imam At-Tahawi makna dari hadis ini. Jadi jelas ya Pak ya, Bapak Ibu, nanti kalau ada lagi orang yang melarang kita berpuasa di
setelah nisfu Sya'ban, jawab dengan seperti yang diuraikan para ulama tadi. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, persoalannya adalah ternyata di antara cara kita menyambut Ramadan itu membekali diri dengan ilmu. Ya, membekali diri dengan ilmu. Di antara yang banyak terjadi di tengah masyarakat adalah, Ustaz, saya puasa Ramadan tahun yang lalu, saya jamak niatnya di awal malam Ramadan itu. Sengaja aku berpuasa pada bulan Ramadan tahun ini lillahi ta'ala, sehingga pada malam kedua, malam ketiga, malam keempat tak niat lagi saya, Ustaz. Ya, karena sudah diborong di malam pertama. Padahal di dalam kajian-kajian, di dalam kaji yang kita sampaikan kepada para jamaah, menurut mazhab Syafi'i, man lam yubayyitis siyama fala saumalah. Siapa yang tidak memasang niat pada setiap malam hari Ramadan, maka puasanya tidak sah. Nah, jadi berarti kita perlu ilmu. Jadi nanti niat puasa Ramadan itu selalu diulang setiap malam. Selalu dia diulang setiap malam. Malamnya kapan? Mulai dari terbenam matahari tadi. Ya, pada hari Senin hari ini terbenam matahari tadi, masuk waktu maghrib, disitulah awal mula malam sampai terbit fajar shadiq ketika nanti azan subuh. Maka di bahagian manapun kita memasang niat untuk berpuasa di malam ini, mulai dari terbenam matahari maghrib tadi sampai waktu subuh besok, silahkan dipasang niat sepanjang di dalam malam harinya. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i menguatkan hadis man lam yubayyitis siyam fala sauma lahu. Siapa yang tidak memasang niat di malam harinya untuk berpuasa wajib Ramadan, maka puasanya tidak sah. Makanya Bapak Ibu, kalau di masjid-masjid kita di tanah Melayu ini, di Pekanbaru, di Riau secara umum, itu sebelum berdiri salat tarawih, itu Bilal akan mengatakan begini, rahimallahu liman nawassawm. Begitu Pak ya? Rahimallahu liman nawassawm, nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanah lillahi ta'ala. Serentak makmum mengucap itu. Coba tengok cerdasnya ulama-ulama kita di Nusantara dulu, sebelum melaksanakan ibadah tarawih itu, Bilal mengucapkan rahimallahu liman nawassawm, Allah merahmati orang yang meniatkan puasa. Maka setelah itu jamaah langsung memasang niat. Dilafazkan dengan lisan tak masalah. Maka mereka mengatakan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Barulah setelah itu diisi dengan zikir-zikir. Ya, kalau di sini apa zikirnya Bapak Ibu? Ya, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal, dan seterusnya. Kalau baca itu udah rasa-rasa Ramadan aja rasanya Pak ya. Ya, padahal insyaallah sekitar 11 atau 12 hari lagi, atau 11 hari lagi barangkali. Ya, maka Bapak Ibu, cerdasnya para ulama kita, supaya kita tidak tertinggal niat, maka di saat akan bertarawih itu Bilal mengingatkan kita rahimallahu liman nawassawm. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan untuk menyambut Ramadan itu, persiapkan diri dengan ilmu. Lalu yang kedua apa? Yang kedua yang perlu kita persiapkan menyambut Ramadan ini dengan memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara cara bertaubat itu adalah dengan memperbanyak istighfar. Ya, dan rupanya Bapak Ibu, ya, taubatnya satu orang itu bisa memberikan efek positif kepada komunitas khalayak ramai, sekampung, senegara, ya, seprovinsi mendapatkan berkah dari taubat satu orang.
Nah, apa contohnya dan seperti apa contoh realnya? Ini disebutkan di dalam kitab Mausu'atul Akhlaq. Di zaman Nabi Musa alaihissalam terjadi kekeringan sehingga mati banyak binatang ternak, tanah-tanah kering, tidak menumbuhkan pepohonan dan tumbuhan. Lalu masyarakat kehausan, kekeringan. Lalu Nabi Musa alaihissalam dengan umatnya ketika itu, jika ditarik syariatnya seperti syariat kita, melaksanakan salat istisqa. Lalu salat istisqa, berdoa meminta kepada Allah. Lalu tak kunjung turun hujan. Ya, tak kunjung turun hujan. Lalu didengarlah oleh Nabi Musa ini kalam Allah. Wahai Musa, kalian terhalang mendapatkan hujan. Kalian tidak aku turunkan kepada kalian hujan, sebab di antara kalian yang hadir itu ada seseorang yang masih bermaksiat, belum bertaubat dengan sebenar taubat kepadaku. Gara-gara dia seorang, aku tunda menghadirkan hujan. Coba tengok Bapak Ibu. Nah, akhirnya apa? Ya, ini sama dengan kasus ketika kita ditimpa musibah apa kemarin? Kabut asap. Ya. Lalu salat istisqa. Udah beberapa kali salat istisqa tak turun hujan. Ada komentar dari salah seorang ustadz kita, macam mana mau turun hujan orang yang membakar hutannya di situ katanya. Ya, orang-orang aktor-aktor intelektualnya di situ. Nah, dan dia hadir entah untuk apa? Ya, dia yang berbuat, ya, dia yang hadir di situ. Ya, barangkali dia tidak memperbaharui taubat kepada Allah. Lalu kembali kepada kisah tadi, Nabi Musa alaihissalam berkhutbah di depan umatnya. Wahai umatku, kita terhalang karena Allah masih menghalang kepada kita hujan ini karena di antara kalian ada yang belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kata Nabi Musa, tolong keluar dari komunitas ini sekarang. Pergi. Kami tidak perlu orang-orang seperti ini karena kami datang dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Lalu satu orang tadi Bapak Ibu, dia tidak kunjung pergi dari jamaah tadi. Ya, macam mana pula mau pergi? Kok pergi malu? Ya, kok di situ hujan tak turun, dilema jadinya Pak ya. Dilema. Kalau pergi dan keluar dari komunitas itu nanti nampak betul awak pendosa. Ya. Kalau kita di posisi itu macam mana Bapak Ibu? Tentu malu kita keluar. Tapi kalau di situ hujan tak kunjung turun. Akhirnya apa yang dilakukannya Bapak Ibu? Diambilnya selendangnya, ya, lalu ditutupnya wajahnya, terpekur ia, ya, dia teteskan air mata. Saat itu dia ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Belum lagi selesai dia mengucap istighfar itu Bapak Ibu, turun hujan. Ya, astaghfirullahalazim. Ya, dari hatinya yang begitu dalam ketika itu mengaku bahwa dia adalah seorang makhluk pendosa. Aku datang sekarang meminta ampun kepada Engkau ya Allah. 3 kali itu ia ucapkan. Belum selesai istighfar yang ketiga, awan hitam sudah datang. Seketika itu Allah hujani umat Nabi Musa alaihissalam dengan hujan rahmat. Lalu Nabi Musa heran, ya Allah, Kau turunkan hujan dengan karunia-Mu, tetapi saya tengok belum ada yang keluar si pemaksiat tadi dari kelompok kami. Tunjukkan kepadaku siapa dia ya Allah. Ya. Lalu apa kata Allah berkalam kepada Nabi Musa? 20 tahun dia bermaksiat kepadaku wahai Musa, aku sembunyikan ia, tak aku beberkan aibnya. Sekarang ketika ia bertaubat kepadaku, yang dengan taubat dia itu aku turunkan hujan, tak mungkin aku mempermalukannya di hadapan makhlukku. Ya, 20 tahun dia aku sembunyi maksiat dia kepadaku 20 tahun, aku sembunyikan dia, tak aku beberkan bagaimanapun aibnya. Sekarang ketika ia bertaubat,
ya tentu aku lebih menyayanginya, aku lindungi dia, aku jaga dia. Tak aku akan beritahukan kepada siapapun. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, ya mana tahu, ya kita tidak tahu entah karena istighfar siapa atau ibadah siapa atau doa siapa, kita hari ini masih mendapatkan udara yang segar, rezeki yang halal, ya kehidupan yang aman. Ya semua itu pasti diantaranya barokah hamba-hamba Allah yang soleh. Maka jangan dianggap sederhana pengajian, dianggap sederhana wirid yasin, dianggap sederhana segala kebaikan. Justru mungkin ya dari sanalah ternyata Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita. Oleh karena itu, persiapkan diri kita dengan ilmu, kemudian banyak-banyak istighfar, bertaubat kepada Allah, dan Allah berikan kita kesehatan badan zahir dan batin, panjang umur untuk bisa menghadapi bulan Ramadan. Maksimal hendaknya kita nanti beribadah di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.